good morning everyone. Hello, my name is Shadila Zarfidiandi and I'm from 336A01 class. My student ID number is 32210011 and this video is created for interpreting final test project. And in this video, I will interpret 3 videos from YouTube with simultaneous methods. So here we go. First video is what is nation? What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the nation as a political concept dates back to 1882 when French philosopher and historian Ernest Renard published his seminal essay titled, What is a Nation? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik dimulai tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai seminalnya yang berjudul What is a Nation? In this essay, Renard defines the nation as a large-scale solidarity constituted by the feeling of sacrifices that one made in the past and of those that one is separated to make in the future. Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dibuat seseorang di masa lalu dan mereka yang terpisah dari yang lain untuk masa depan. This explains why Renard believes that if we are to imagine the nation as good and worthy of continuous sacrifice, we must realize that it necessarily entails a process of forgetting. Hal ini menjelaskan mengapa Renal percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa itu baik dan layak dikorbankan secara terus-menerus, kita harus menyadari bahwa hal tersebut memerlukan proses melupakan. This is because, for Renard, the efforts to obtain national unity, either in the name of civic or ethnic nationalism, involve acts of violence and subsequent forgetting. Hal ini dikarenakan upaya-upaya asing untuk mendapatkan persatuan nasional baik atas nama nasionalisme sipil maupun etnis melibatkan tindakan kekerasan dan melupakan. Based on the initial conception of a nation developed by Renard, scholars have come up with a more formal definition of a nation, namely, a community of people formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture, and territory. Put differently, a nation is the collective identity of a group of people understood as defined by language, history, ethnicity, culture, and territory. Berdasarkan konsepsi awal tentang bangsa yang dikembangkan oleh para sarjana, Renard telah menghasilkan definisi yang lebih formal tentang bangsa, yaitu komunitas orang dibentuk atas dasar kombinasi fitur bersama seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif sekelompok orang yang dipahami seperti yang didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah, dan karena alasan ini bangsa umumnya lebih terbuka secara politis. And for this reason, a nation is generally more overtly political than an ethnic group. In fact, many scholars considered it as a fully mobilized or institutionalized ethnic group. Dan karena alasan ini, bangsa umumnya lebih terbuka secara politis daripada kelompok etnis. Bahkan banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang dimobilisasi atau dilembagakan secara penuh. Later on, the famous political scientist, Benedict Anderson, views the nation as an imagined community. For Anderson, the nation is an imagined political community that is culturally imagined as both inherently limited and sovereign. Kemudian ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan bagi Anderson. Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan secara budaya dibayangkan sebagai sesuatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat seperti yang dapat kita lihat. As we can see, there are 4 key elements in this definition. Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. First, the nation is imagined simply because members of any particular nation will never meet most of their fellow members, yet in the minds of each lives the image of their communion. Pertama, bangsa dibayangkan secara sederhana karena para anggota bangsa tentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar anggota lainnya, tetapi dalam benak masing-masing meninggalkan citra persekutuan mereka. Second, the nation is imagined as limited because it has finite, yet sometimes elastic, boundaries, beyond which other nations lie. Third, Kedua, bangsa dibayangkan terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas namun terkadang elastis di luar batas-batas tersebut. the nation is imagined as sovereign
because the concept of the nation itself was born in an age when the Enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divinely ordained, hierarchical dynastic realm. Finally, Tiga, bangsa dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi dunia. Dinasti hierarki yang dihabiskan secara ilahi. the nation is imagined as a community because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail within each, the nation is conceived as a deep, horizontal comradeship. Oke, dan terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang mungkin terjadi di dalam setiap bangsa. Bangsa dipahami sebagai persekutuan horizontal yang mendalam. We can move to the next video. Okay, I will interpret the second videos. Second video is what is syntax. Is a law of language that determines syntax is a law of language that determines the word order and basic sentence structure within the different languages. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Each language has a specific syntax that tells the speaker and the listener which parts of the sentence come first to help them make sense of what's being said. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang harus didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. It's the guidelines we use when speaking and writing so that sentences are understandable and coherent. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Wary of using syntax or semantics with diction. Berhati-hatilah agar tidak mencampur adukan sintaksis dan semantik dengan diksi. This forms the backbone of sentence construction. So let's break these definitions down. Keduanya merupakan tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita uraikan definisi-definisi ini. Syntax, as just mentioned, is the order of the words in a sentence. Sintaksis seperti yang baru saja disebutkan adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diction is a specific word choice meant to express certain things. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Made by the particular words used. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Focusing on syntax in this video. In the English Kami akan berfokus pada sintaksis untuk video ini. language, there's a word order that is set in stone for most types of sentences. Of Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang sudah ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. course, there are always exceptions, but most of the time, standard English sentences will follow an SVO word order. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subject, verb, object. Subject, verb, object. Subjek, kata kerja, dan objek. As in, the boy looks outside of the window. In this example sentence, we have the subject, boy, the verb, looks, and the object, outside. Dalam kalimat ini, the boy looks outside the window. Di contoh kalimat ini, kita mempunyai subjek, yaitu anak laki-laki. Dan kata kerja itu melihat, dan objeknya adalah keluar. This image is an image of an English grammar syntax tree used by linguists to plot the structure of sentences. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat. We not often encounter a syntax tree, but knowing how to draw one is rather useful and will help you understand sentence structure. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. In the chart, you can see that the sentence is broken down into its parts, verbs, nouns, articles, and prepositions. Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian, seperti kata kerja, kata benda, kata sandang, dan kata depan. After this step, the words are grouped together to determine which parts of the sentence are noun phrases, prepositional phrases, or verb phrases. Fun fact, SVO is Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat tersebut yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, atau frasa kata kerja. not the only word order structure. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Other languages vary word order and even include additional components in their syntax. In the example Bahasa lain memiliki susunan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. given with the syntax tree, the subject is cat, the verb is sat, and the object is that. The second Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. picture is another way in which syntax can be written out. This diagram takes the Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat, sentence, the dog loved the girl, and Dora anjing itu menyukai gadis itu. gets down into art.
nouns, verbs, noun phrases, and verb phrases. Just Dan memecahnya menjadi beberapa artikel. Kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja. like this example. Seperti contoh sebelumnya. In this sentence, the subject is dog, the verb is loved, and the object is girl. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah dicintai, dan objeknya adalah gadis. Again, the syntax trees are not to be intimidating, but are used to better understand the structure of a sentence and to reveal each part's purpose within the sentence. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. An additional use for syntax trees is that whenever a different word order is used for a sentence, it can be decoded. For example, if you are hearing a sentence in a foreign language that follows a VS, Oke. Kegunaan tambahan dari pohon sintaksis adalah setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat, kalimat tersebut dapat diterjemahkan dengan memetakannya seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing mengikuti urutan VCO, VSO, so order, or some other variation, creating a syntax tree for that sentence can help you to put the words in SVO order so that you might understand what's being said. atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menempatkan kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Let's have a recap. Mari kita lihat rangkumannya. 1. Syntax is the sentence structure. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diction is the choosing of words to relate a certain meaning. 3. It's a mix Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. that is expressed with the words used. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Syntax trees are a neat graphic tool to chart sentence structure and make sense of word order and how it's functioning in the world of English. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Thanks for joining us for this syntax. Okay, we can move to the last video. Okay, I will interpret last video, which is what is the coronavirus. Let's get started. Almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan melacak sumber virus mematikan baru melalui pegunungan tertinggi Cina dan gua-gua yang paling terisolasi. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukan di sini pada kelelawar di Gua Sito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are Virus corona adalah kelompok virus yang ditutupi protein berbentuk seperti mahkota atau corona, crown, dalam bahasa Latin. hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. 7 human coronaviruses can cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Dari 7 virus corona manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan dan sangat menular pada bagian hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ke-7, yang menyebabkan COVID-19, memiliki ciri-ciri keduanya mudah menyebar tetapi dapat mengaruhi paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses Ketika orang terinfeksi batuk, droplet atau percikan air liur yang mengandung virus akan tersembur keluar. Virus tersebut dapat menginfeksi orang lain ketika droplet tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Oke. Virus corona menyebar lebih mudah di ruangan tertutup di mana orang-orang berdekatan. Cuaca dingin membantu melindungi lapisan luar virus yang rentan agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara itu, paparan sinar UV dari matahari dapat merusak virus. Seasonal variations matter more for established viruses. Perubahan musim ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah ada. Because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Oke.
Namun karena belum ada orang yang memiliki kekebalan terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Protein spike embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein berbentuk spike pada virus corona menempel pada sel inang dan bergabung dengannya, memungkinkan virus untuk mengambil alih mesin sel inang tersebut untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Virus corona menyimpan gen mereka di RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil. Dengan lebih sedikit gen, artinya mereka dapat menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proof killing mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Jadi ketika virus RNA beraplikasi, kemungkinan lebih besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA virus. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu. Seperti spesies inang baru. Epidemi yang terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. That cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics and the COVID-19 pandemic. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Setelah berada di manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari yang asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Some of the Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus corona termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki paling banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. This may sound formidable. The slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, Meskipun ini mungkin terdengar menakutkan, tingkat mutasi daripada virus RNA yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk melucuti mereka. our immune system recognize germs and destroy them very quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune system, and therefore more difficult to fight off. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali virus dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan kita, dan karenanya lebih sulit untuk dilawan. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif. They're tailored very specifically to a virus. Karena obat-obatan tersebut dirancang khusus untuk suatu virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Itulah sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Karena virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga jenis baru terus bermunculan. The mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan, obat, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating them. Namun kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. The ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kami tidak fokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Karena kita terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang berpindah ke manusia tidak bisa dihindari. Tetapi jika kita menyadari hal
menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui, ini tidak harus menjadi bencana. Okay, maybe that's all from my project for interpreting final test project. Thank you for taking your attention. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.